Development Manager di Siamolek. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi saat ini kita punya 38 ya, peserta yang mengikuti webinar pada sesi ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita menghadirkan Ibu Noventi Prasetyaningsih, STMPD. Beliau adalah guru di SMK 1 Lengkong ya. Di sini beliau akan memaparkan bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan software Cedar Logic Simulator sebagai upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi gerbang logika di SMK Lengkong ya. Baik, tanpa lebih panjang lagi kami persilahkan Bu Noventi untuk memaparkan. Silakan Bu. Share screen-nya belum bisa ya, Bu Cahya? Sudah Bu, sekarang sudah share screen ini, sudah Ibu sudah belum, tinggal play. Di tempat kami sudah. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Bisa saya mulai, Bu Cahya? Silakan, Bu. Halo. Silakan Bu Fenti. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Noventi Prasetyaningsih dari SMK Negeri 1 Lengkong. Dua kali saya ketemu dengan Bu Cahya, ya, walaupun yang ini ya kita lewat udara saja. Oke, terima kasih kepada Siamolek yang telah memberi kesempatan saya untuk merasakan subsidi terhadap penelitian yang telah saya lakukan, ya, yang berjudul penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan software Cedar Logic Simulator sebagai upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi gerbang logika di kelas 10 TAV 2 SMK Negeri 1 Lengkong tahun pelajaran 2016-2017. Baik. Yang melatar belakangi permasalahan kenapa saya mengambil PTK ini ya, yang pertama adalah metode pembelajaran. Seperti kita tahu ya, konvensional guru-guru metode pembelajaran yang disampaikan kepada siswa itu terlalu monoton. Mereka memakai ceramah, sistem ceramah seperti itu ya, sehingga sangat membosankan bagi siswa. Terus kemudian di SMK Negeri 1 Lengkong itu rata-rata guru-guru itu mengajarkannya masih dengan teacher center ya, padahal sekarang dengan pendekatan saintifik K13 dituntut untuk student center, maka dari itu kami mencoba untuk melakukan penelitian jaga kelas dengan metode yang lain. Kemudian rata-rata hasil belajar untuk gerbang logika ini anak-anak masih di bawah KKM ya. Terus kemudian kurangnya penggunaan media belajar masih konvensional seperti itu. Terus kemudian terlihat aktivitas siswa yang kurang menarik, kurang merasa bahwa kurang senang dalam pembelajaran begitu. Terus kemudian rumusan masalah pada penelitian kami ini yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan discovery learning berbantuan Cedar Logic Simulator itu untuk bagaimana meningkatkan aktivitas siswa. Yang kedua, bagaimana penerapan discovery learning berbantuan Cedar Logic Simulator itu untuk peningkatan hasil belajar siswa. Ada dua rumusan masalah. Baik, tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu adalah yang untuk mengetahui dan mendeskripsikan yang pertama, bagaimana penerapan discovery learning berbantuan Cedar Logic Simulator terhadap peningkatan aktivitas siswa dan juga terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Diharapkan manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan juga sebagai alternatif model pembelajaran gerbang logika untuk siswa kelas 10 jurusan TAV di SMK Negeri 1 Lengkong. Baik, kajian pustaka yang pertama adalah aktivitas siswa.
di mana aktivitas siswa itu adalah segala aktivitas yang dilakukan siswa, itu baik yang bersifat fisik maupun bersifat mental. Dalam bukunya Sardiman, Paul Dietrich itu menggolongkan aktivitas siswa menjadi 6, yaitu yang pertama visual activities, writing activities, drawing activities, oral activities, motor activities, dan yang keenam adalah emotional activities. Hasil belajar siswa menurut Morrison, Ross, dan Kemp, tujuan dari evaluasi hasil belajar siswa adalah untuk menentukan kesuksesan belajar siswa. Pada penelitian ini, pada penerapan discovery learning berbantuan sedar logik simulator ini, yang kami teliti itu adalah hasil post-test siswa yang berupa tes tulis. Nah, materi yang menggunakan sedar logik simulator ini adalah gerbang logika ya pada kelas 10 digital. Itu tidak hanya di TAV saja, sebenarnya tidak hanya di TAV saja, tetapi juga di jurusan elektronika pada umumnya, kemudian di multimedia, teknik komputer jaringan, di SMK seperti itu, gerbang logika selalu diajarkan. Gerbang logika itu merupakan dasar pembentuk sistem digital ya. Gerbang logika beroperasi pada bilangan biner 0 dan 1. Macam gerbang logika ada AND, OR, NOT gate, ini gerbang dasar, kemudian NOR, NAND, itu macamnya. Kemudian metode discovery learning merupakan salah satu metode yang sintaksnya dimulai dengan simulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization, ya. Yang terakhir generalization. Kemudian shader logic simulator ini kami masukkan pada saat syntax data collection. Nah, apakah shader logic simulator itu adalah merupakan sebuah software ya, sebuah software ini tadi salah. Sebuah software yang seperti ini. Saya contohkan, sudah saya siapkan. Seperti ini. Ini tampilan dari shader logic simulator. Ya, di sini ada gerbang logika dasarnya yang bisa kita operasikan. Ini gerbang AND, kemudian ini gerbang OR ya. Tadi gerbang NOR, gerbang NAND. Ya, ini gerbang ya. Pengoperasian shader logic simulator ini sangat sederhana sekali, sangat mudah. Untuk siswa itu sangat user friendly sekali. Ya, sangat mudah sekali. Jadi sehingga siswa tidak monoton kita kemudian hanya menampilkan gambar kemudian tidak tahu bagaimana ini. Tapi juga shader logic simulator ini kelebihannya adalah dia bisa bisa di run ya, atau kita langsung bisa menggunakannya, bisa melihat hasilnya ya. Seperti ini misalkan adalah input, karena tujuannya yang utama adalah kami melihat tabel kebenarannya ya. Pada ini misalkan seperti ini adalah ketika kita mempelajari gerbang logika N ya untuk tabel kebenaran. Siswa dibagikan job sheet seperti itu, dibagikan job sheet sehingga siswa mengisi. Pada saat tabel kebenaran 00 itu bagaimana kondisinya mati, pada saat salah satu hidup bagaimana, kalau dua-dua hidup bagaimana. Kondisi 01 biner yang merupakan output dari gerbang N ini yang kita pelajari. Sehingga siswa masih ingat betul kalau mereka melakukan ya. Seperti itu. Kembali ke ini. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan discovery learning berbantuan shader logic simulator ini dalam efeknya terhadap aktivitas siswa ya. Yang pertama tahapan stimulation ya, itu dia berpengaruh terhadap visual activities dan writing activities. Kemudian problem statement itu juga bisa kita lihat dalam aktivitas siswa yang meningkat adalah writing, drawing, sama oral. Pada data collection ya ada writing, ada drawing ya. Kemudian data processing, ada motor activities, ada emotional activities, pada verification dan generalization ya, itu menyangkut pada oral, motor, dan emotional activities ya, writing dan emotional activities, karena mereka senang ya
Penerapan Discovery Learning berpanduan Seda Logic Simulator dalam meningkatkan hasil belajar siswa, ya tertulis, tes tertulis terhadap penilaian kognitif siswa ya, seperti itu. Kerangka berpikir dari latar belakang tadi yang sudah saya jelaskan, metode pembelajaran, kemudian bersifat teacher center, kemudian hasil belajar itu bagaimana dengan kita membuat penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tindakan, observasi, refleksi, dan revisi, sehingga hasil penelitiannya yaitu aktivitas siswa meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat. Hipotesis tindakan, dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan Seda Logic Simulator dapat meningkatkan aktivitas siswa. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran Discovery Learning berpanduan Seda Logic Simulator dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Teknik analisis data, ada analisis pengelolaan pembelajaran, ada analisis aktivitas siswa, juga ada analisis data hasil belajar siswa. Dilihat dari sini, dari hasil terhadap visual activities, rata-rata pada siklus 1, 2, 3, siklus 1 berwarna biru, siklus 2 berwarna merah, siklus 3 berwarna abu-abu, ya, atau coklat muda, itu menunjukkan peningkatan. Ya. Pada drawing activities, pada putaran 1 tidak ada kegiatan drawing activities sehingga tidak terlihat hasilnya. Pembahasannya ya, pada visual activities, aktivitas siswa itu memperhatikan penjelasan guru ketika materi, kemudian melihat macam gerbang logika, memperhatikan penjelasan tentang software logic simulator, kemudian melihat cara penggunaan software. Aktivitas tersebut meningkat ya, kemudian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Borg, bahwa penggunaan media pembelajaran sangat membantu siswa dalam perwujudan komunikasi verbal, termasuk visual, auditory, artikulasi yang memungkinkan terdapat bentuk, suara, aksi kinestetik, dan emosi. Kemudian pada writing activities, mencatat penjelasan guru, menulis gerbang logika di buku catatan, mengerjakan tabel kebenaran sesuai praktek, mengerjakan laporan individu, itu juga terlihat meningkat. Diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Anderson bahwa pembelajaran tim menuntut keterlibatan aktif peserta didik sekaligus dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama atau kemampuan untuk bekerja dalam tim. Drawing activities juga begitu. Pada putaran 1 belum muncul, putaran 2 kemudian meningkat. Oral activities merupakan aktivitas siswa bertanya, berpendapat, dan presentasi di kelas karena memang ada presentasi di kelas ya. Di putaran 1 sangat sedikit karena memang belum diadakan presentasi kelas, kemudian putaran kedua mulai meningkat, dan putaran ketiga kemudian meningkat. Motor activities melakukan praktek dengan komputer dengan software Seda Logic Simulator dan membuat laporan individu. Kemudian emotional activities merupakan aktivitas yang menggambarkan keadaan emosi siswa yang dilihat dengan semangat dan antusias siswa selama pembelajaran. Hasil belajar siswa pada putaran 1, putaran 2, dan putaran 3 meningkat. Seperti sesuai dengan grafik yang ada di sini. Kesimpulannya, bahwa dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning berpanduan Seda Logic Simulator, aktivitas siswa meliputi visual activities, writing, drawing, oral, motor, dan emotional activities mengalami peningkatan dari putaran 1 sampai putaran yang ketiga. Hasil belajar dengan menerapkan model Discovery Learning berbantuan Seda Logic Simulator dari putaran 1 sampai 3 mengalami peningkatan. Saran, karena ini merupakan penelitian tindakan kelas, penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan Seda Logic Simulator ini perlu diuji cobakan di sekolah lain, terutama juga diuji cobakan di jurusan lain, tidak hanya teknik audio video, tetapi mungkin di jurusan-jurusan yang lain, multimedia, kemudian teknik komputer jaringan, atau bahkan juga otomasi industri, itu juga mereka juga mengajarkan tentang dasar digital. Kemudian saran selanjutnya adalah hendaknya siswa lebih banyak melakukan oral activities karena ini ya, oral activities ini sangat dibutuhkan untuk melatih siswa, terutama seperti ini juga. Kita nanti kan juga harus share seperti ini. Oral activities tanya jawab baik dengan sesama siswa maupun dengan guru, mau berpendapat jika ada permasalahan tidak malu presentasi di depan kelas.
Seperti itu mungkin Bu Cahya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Noventi, pemaparan yang Terlalu singkat ya, Bu? lengkap ya. Oh enggak Bu, sudah lengkap, sangat lengkap ya, memberikan gambaran bagaimana menerapkan gender logic simulator ya di dalam pembelajaran Ibu. Ibu juga tadi telah mendemonstrasikan ya bagaimana penggunaan gender logic simulator ya. Jadi seperti yang Bu Noventi tadi sampaikan ya, bahwa aplikasi ini ya karena memang sifatnya itu simulasi gitu ya, jadi membantu siswa gitu ya memvisualkan. Kalau biasanya kita cuma menggambar-gambar saja, lah ini lebih lebih terlihat nyata bagaimana gerbang logika tersebut berjalan ya atau dilaksanakan. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bertanya ya. Kita lihat di sini, tadi saya lihat sudah ada satu pertanyaan. Nah, Bu Noventi, ada pertanyaan dari Bu Dewi Nilawati ya. Pertanyaan beliau adalah apa hal pertama yang Anda ajarkan kepada siswa untuk dapat mengaplikasikan gender logic simulator? Ya. Apakah software ini memerlukan koneksi internet? Nah, itu juga pertanyaan beliau. Silahkan dijawab, Bu Fendi. Nah, ini sangat mudah sekali ya, karena ini exe berupa exe. Jadi kalau untuk anak-anak ini, gender logic simulator ini, sebentar saya ini kan, ini berupa langsung exe saja, Bu Cahya, atau Bu siapa tadi Bu Cahya yang Bu tanya? Dewi Nilawati. Ya, Bu Dewi Milawati. Ya, gender logic simulator ini berupa exe saja, tinggal nanti kita run begitu saja di komputer, sangat mudah. Tidak perlu aplikasi internet, tidak perlu ini jaringan internet, jadi langsung bisa digunakan. Dan juga menurut saya juga sangat user friendly ya. Di sini ada keterangannya basic gate, invert ini ya. Ini tinggal memilih saja. Ya, kemudian pada saat pelaksanaan tinggal drag saja, tinggal tekan kemudian drag saja seperti itu. Seperti tadi saya coba praktekkan ya. Ini yang AND, kemudian ini yang OR gate. Tinggal tekan mana yang gerbang logika yang diinginkan, kemudian tinggal kita ini inputnya, kita tata begitu, drag saja. Ini mungkin jenengan ini karena saya sudah terbiasa, tapi sebenarnya tidak. Ini sangat mudah sekali. Hampir seperti Visio, kalau kita bisa pernah menggunakan Visio seperti itu. Jadi tinggal klik hubungkan ketika ini kita gunakan. Nah, ini kalau gerbang logika salah satu bernilai 1, maka dia akan nyala seperti itu. Seperti itu Bu Cahya. Iya, baik, terima kasih Bu Fenti. Jadi untuk Bu Dewi ya, jadi memang penggunaannya dari gender logic simulator ini cukup mudah bagi siswa ya, tapi pasti pertama kali guru harus memberikan briefing ya, overview bagaimana cara menggunakannya, seperti itu ya. Dan mungkin yang jadi terpenting bagi guru bagaimana kemudian memberikan tantangan ya Bu Fenti ya. Gitu, tantangan memberikan soal-soal ya yang jadi dia yang lebih rumit. Ya, yang lebih rumit gitu ya, sehingga anak-anak dapat mengaplikasikannya seperti itu ya. Nah, jadi ini juga tidak membutuhkan koneksi internet Bapak dan Ibu. Jadi yang diperlukan adalah mendownload terlebih dahulu gitu ya. Di downloadnya di website mana Bu Fenti? Mungkin saya kurang tahu kalau downloadnya ya. Saya dapat juga dulu dari teman waktu PLPG itu, untuk download saya juga belum mencari. Untuk di mana? Kalau misalkan butuh bisa saya kirim email via Japri begitu aja. Ya, baik Bu. Berarti nanti biodata Bu Fenti ya kita sediakan di website penelitian kita ya. Di situ nanti Bapak dan Ibu bisa download dan bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para pembicara kita ya. Bu Fenti, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Marini ya. Beliau ingin menanyakan, dalam satu siklus itu berapa pertemuan yang Ibu laksanakan? Langsung dijawab Bu.
Ya, silakan Bu Fenty. Dalam satu siklus ini ada 2 pertemuan, Bu, karena ada banyak sintak itu. Jadi ada masing-masing siklus ada 2 pertemuan. Kemudian juga masing-masing siklus itu berbeda materi, tapi tetap menggunakan Cedar Logic Simulator. Awalnya saya mengajarkan materinya itu cuman gerbang-gerbang dasar, kemudian meningkat ke NOR dan NAND dan NOR, udah gerbang campuran sama not, kemudian yang terakhir gerbang campuran. Jadi siklusnya satu siklus ada 2 pertemuan, masing-masing siklus ada 2 pertemuan. Karena ada presentasi kelas juga anak-anak setelah berpraktek. Sini saya contohkan, saya ambilkan kok sini sebentar. Ini misalkan job sheet-nya seperti ini. Jadi pada job sheet pun juga saya berikan penjelasan ke siswa selain penjelasan secara sudah dijelaskan di awal tadi, pada job sheet juga saya lebih jelaskan lagi. Jadi buka software, kemudian ini pada awalnya siswa untuk gerbang N 1 2 input, 3 input, dan selanjutnya 4 input seperti ini. Kemudian siswa telaten untuk menjawab outputnya bernilai 0 atau 1. Kalau dia berubah warna merah berarti dia bernilai 1 seperti itu. Sampai kemudian gerbang OR dan selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah itu didiskusikan, diambil kesimpulan, oh kalau gerbang N tuh begini, kalau gerbang OR tuh begitu seperti itu. Karena ditarik dari kesimpulan dari berapa input ini, 2 input, 3 input, 4 input, nanti bisa diambil kesimpulannya. Seperti itu mungkin bisa membantu Bu Cahya. Iya, terima kasih Bu Fenty ya. Nah, kita menunggu apakah ada pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Wiji Astuti. Beliau dari SMP 1 Udanawu, Blitar, Jawa Timur. Nah, beliau menanyakan mengapa Anda memilih model pembelajaran discovery learning untuk PTK? Bukankah model problem based learning juga dapat diterapkan? Silakan Bu Fenty untuk dijawab. Iya, baik. Discovery learning, kenapa saya memakai discovery learning? Karena ini pembelajaran ini kan bisa dilakukan mandiri, untuk berkelompok dan juga mandiri. Artinya untuk menemukan konsep-konsep gerbang N itu bagaimana, gerbang OR itu bagaimana, ciri-cirinya itu dengan melalui praktek menggunakan Cedar Logic Simulator ini bisa digali dengan discovery learning. Seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Bu Fenty. Ya, jika kita bisa melihat mungkin tadi mungkin belum ditayangkan ya, jika ada foto-fotonya seperti itu, bagaimana interaksi atau aktivitas siswa di kelas sepertinya itu akan menarik gitu ya. Karena sebenarnya kan discovery ya. Sebenarnya kan discovery learning kan sebenarnya kan yang utama kan bagaimana engagement ya, bagaimana siswa-siswa itu jadi semakin tertarik mempelajari ya, semakin mau mempertanyakan konsep-konsep tersebut. Iya. Mohon maaf Bu, ini kan laptop saya yang biasa saya pakai yang kecil. Terus kemudian untuk webinar ini kan istilahnya saya harus pakai ini. Kebetulan sekali tadi tidak saya copy, ini saya copy. Iya. Ini aja ya. Iya, tidak apa-apa Bu Fenty, ini sudah sudah sangat baik, dalam arti Ibu bisa menunjukkan juga ya seperti apa softwarenya kepada para peserta ya, dan juga tadi contoh job sheet-nya ya, langkah-langkahnya itu terlihat di situ bagi siswa-siswi Ibu gitu. Oh ya, ini ucapan terima kasih dari Bu Wiji atas penjelasannya Bu. Terima kasih kembali Bu Wiji. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita masih ada 4 menit lagi sebelum waktu berakhir. Apakah masih ada
pertanyaan atau kira-kira sudah cukup jelas? Ternyata ada yang Bu Marini, beliau kembali bertanya, Bu. Setelah melakukan penelitian ya, apa tantangan terbesar ya yang Ibu hadapi? Kemudian apa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode yang Ibu gunakan? Silakan Bu Fenty untuk dijawab. Setelah penelitian ya, tantangan yang saya hadapi itu untuk anak-anak ya, karena kita bukan jurusan TAV tidak selalu menggunakan komputer. Jadi pada saat menggunakan komputer, kebetulan pada saat penelitian karena komputer di lab kami itu belum tersedia banyak, kemudian kita untuk biar anak-anak itu bisa semua itu saya kemarin untuk khusus penelitian ini saya meminjam lab untuk TKJ. Nah, tantangan yang terbesar bagi saya adalah untuk menertibkan anak dan tidak main-main. Artinya kan kadang namanya anak ya, senang Bu ya mereka senang, ya, komputer satu-satu, kemudian akses internetnya yang lumayan karena kita lumayan TKJ gitu, jadi lari-lari saya harus ke sana kemari untuk menertibkan siswa. Itu tantangan ya paling besar. Kalau menurut saya memang Cedar Logic Simulator ini sangat user friendly, mudah dan anak-anak senang, Bu. Walaupun inputnya diganti-ganti 3 sampai 4, kemudian mereka akhirnya mereka menemukan sebuah apa ya? Dia menemukan bahwa N itu seperti ini, O itu seperti itu ya. Seperti itu mereka kemudian menemukan itu. Itu tantangan terbesar menurut saya ya, menertibkan anak-anak yang notabene kita masih pinjam fasilitasnya untuk anak-anak itu. Ya, Terus mereka kemudian jarang ya berinteraksi dengan menggunakan komputer itu jarang. Jadi iya, ketika ketemu jarang. komputer itu mereka pengen kesini gitu ya. Iya, karena juga ini juga tidak akses internetnya, tidak pakai akses internet, otomatis kan dia bisa buka window lain. Ketika betul. tidak, namanya juga anak-anak, walaupun betul. ini anak SM. Kemudian apa nih Bu, saya kenapa menggunakan discovery learning ya Bu ya? Ya, jadi yang kedua setelah tantangan tadi apa kelebihan dan kelemahan dari metode yang digunakan? Kelebihannya siswa jadi aktif ya, jadi artinya ketercapaian aktivitas siswa yang emosional itu didapatkan. Dengan saya melihatnya siswa itu juga bergembira, terus kemudian aktivitas siswanya karena mungkin amazing karena tidak pernah di lab komputer, yang lab komputernya kemudian dingin. Biasanya kalau TAP pembelajarannya itu kan panas itu kemudian didingin seperti itu. Aktivitasnya semakin ini, kemudian siswa itu bisa semakin termotivasi ya Bu ya, termotivasi. Terus kemudian discovery learning ini, kenapa saya milih discovery learning, karena saya ingin siswa itu menemukan konsep or and itu tanpa saya menjelaskan bahwa N itu kayak gini loh, or itu kayak gini. Dengan praktek siswa seperti ini dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa ketika dua-duanya on, nanti berarti dia baru on, seperti itu. Karena dengan inputan yang berbeda-beda tadi, bisa menyimpulkan sendiri. Menurut saya ingin anak dengan tabel kebenaran, mengerti tabel kebenaran dari on, or, and, not. Kemudian nanti ketika itu mau campuran, karena sudah pegang konsep itu, mereka sudah nggak bingung lagi, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fenty. Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 2:15, tapi sebenarnya kita ada 2 pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab singkat saja ya Bu Fenty ya. Iya, Bu. Itu ini yang pertama dari Bu Dewi Nilawati, beliau menanyakan berapa lama pelaksanaan penelitian dan kendala apa yang Ibu alami saat penelitian? 6 minggu. Jadi 6 kali pertemuan ya, 6 kali pertemuan, 6 minggu. Kendala yang berarti sebenarnya tidak ada karena semua mendukung. Semua mendukung ya gitu. Artinya siswa bisa dikendalikan, gitu. Juga ada teman juga yang sebagai pengamat pada saat itu membantu saya. Iya.
Ini juga dari Bu Petri Priyatni dari SMA Plus N2 Banyuasin, ya. Beliau menyatakan, Ibu Noventi selamat lolos dalam penelitian dan seminar visi Ini Molek, teman ya. saya ini, teman saya Oh, Inobel. oh iya, Mbak Petri, halo. iya, iya. Wah, Terus kemudian Bu Fenti, beliau menanyakan, Bu Fenti, bagaimana indikator keberhasilan dari penelitian ini? indikator keberhasilan penelitian ini 85% ketika siswa masuk mampu tuntas, 85% tuntas itu, maka ini di laporan saya ada, di laporan juga ada 85% tuntas dari hasil belajar, Bu. Dari hasil Iya, belajar. dari Gitu, hasil Mbak belajar Petri. ya. Iya. Nanti kalau minta kiriman saya kirimi. Oh gitu ya Bu Fenti, ya siap. Iya, bisa Jadi Bapak japri Ibu, sendiri. iya Bapak Ibu sekalian, biodata dari para CV dari para peneliti kami ya akan kami upload di web gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang membutuhkan untuk kontak lebih rinci kepada para peneliti kami persilahkan ya. Nah, sebagai informasi, Bu Fenti ini juga salah satu yang mendapatkan penghargaan dari Inobel ya, Wah, Inovasi malu. Pembelajaran TIK Nasional 2016 kemarin gitu ya. Iya. Beliau menerapkan gasingan game sistem bilangan ya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi sistem bilangan ya. Aduh, Jadi terima kasih Bu Dahya. jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin tahu lebih rinci juga apa yang telah Bu Fenti laksanakan juga bisa langsung nanti japri ya. Iya, sip. Iya. Makasih Bu Dahya. Iya, sama-sama Bu Fenti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena waktunya juga sudah habis ya, kita juga sudah membacakan semua pertanyaan ya. Sekali lagi terima kasih atas Bu Fenti sebagai narasumber kita pada webinar kali ini ya, dan juga Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kita ada 38 ya peserta yang ikut serta dalam webinar kali ini. Terima Ya. kasih juga Bu Cahya, terima Ya, kasih Sia sama-sama Molek, Ibu. terima kasih Pak Ya. Dona, Pak Agri, pembimbing saya, terima Ya. kasih banyak semuanya Ya. telah memberi kesempatan saya ikut webinar yang luar biasa. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Fenti, Bapak dan Ibu. Ya, besok kita juga punya pembicara yang tidak kalah menariknya, ya Bapak dan Ibu. Kita besok kita akan ada webinar lagi, ya sama seperti hari ini. Ya, webinar kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2. Besok kita juga akan mendengarkan paparan dari para narasumber ya, mulai dari yang untuk pelajaran bahasa Inggris, ada yang fisika ya, ada yang ini matematika ya, dan banyak lagi ya. Kami harapkan Bapak dan Ibu tetap setia untuk bergabung dengan webinar kami ya, dan dapat mengundang rekan-rekan yang lain untuk juga langsung bisa ikut di webinar kita ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa.